wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Nadira Silvanaki. Aku Almanur Kahila. Nama saya Mutiara Binasi Sastana. Halo semua, saya Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perilaku produsen. Perilaku produsen adalah sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Pelaku kegiatan tersebut dinamakan dengan produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Bisa dilakukan secara perorangan, perusahaan, badan usaha, maupun organisasi bisnis. Perilaku produsen adalah sikap produsen dalam menjalankan kegiatan produksi. Perilaku produsen juga merupakan kegiatan pengaturan produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, perilaku produsen dapat berupa sikap maupun kegiatan produsen dalam menjalankan proses produksi. Saya Almanur Kahila ingin menjelaskan tujuan perilaku produsen. Salah satu tujuan adanya produsen dalam sektor ekonomi itu bukan hanya untuk memproduksi barang atau jasa saja, tapi ada tujuan lain dari produsen tersebut. Yang pertama, untuk mengubah serta meningkatkan nilai guna sebuah produk agar bahan atau barang kita itu bisa digunakan. Tapi kita perlu proses dalam pengubahan atau meningkatkan nilai guna tersebutnya. Yang kedua, ada memberi pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Tapi pelayanan ini tuh bisa diperjualbelikan atau kita juga bisa kasih sukarela kepada masyarakat. Yang ketiga, ada memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat. Konsumen memerlukan produsen agar bisa mendapat barang atau jasa yang kita butuhin. Tapi produsen juga memerlukan konsumen supaya kita juga dapat modal gitu. Yang keempat adalah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan penghasilan negara. Masyarakat yang berperan menjadi produsen bisa meningkatkan taraf hidupnya. Yang kelima adalah mendapat keuntungan atau laba semaksimal mungkin. Produsen membutuhkan penghasilan untuk melakukan proses produksi. Selain itu, memproses laba atau keuntungan semaksimal mungkin. Teori produsen. Dalam menganalisis teori produsen terdapat dua hal, yaitu sebagai berikut. Satu, produksi jangka pendek adalah suatu perusahaan yang memiliki input tetap dalam menentukan berapa banyaknya jumlah input variabel yang harus digunakan untuk kegiatan produksi. Untuk membuat suatu keputusan, seorang pengusaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Seorang pengusaha dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus menentukan dua macam keputusan, yaitu sebagai berikut. Beberapa output yang harus diproduksi, berapa dan dalam kondisi faktor produksi yang digunakan. Dua, produksi jangka panjang adalah suatu proses produksi tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misal 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Jangka input yang dipergunakan untuk proses produksi variabel. Dengan kata lain, dalam jangka panjang tidak ada input yang tetap. Ada 3 aspek dalam proses produksi, yaitu sebagai berikut. Kuantitas pelayanan yang baik, bentuk pelayanan yang baik, distribusi spasial, temporal, dan barang atau jasa yang dihasilkan. Saya Nadira Silvanaki, dan di sini saya akan memberikan contoh tentang pola perilaku produsen di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah itu? Yang akan saya berikan contoh ada 5, yaitu yang pertama. Seorang pedagang sayur membayar biaya sewa kios tempatnya ia berdagang atau berjualan. Yang kedua adalah penjual makanan lebih suka membeli bahan di toko atau tempat yang lebih murah. Yang ketiga adalah mencari keuntungan menggunakan modal yang sesedikit atau seminimal mungkin. Yang keempat adalah mematok biaya produksi berdasarkan harga barang modal. Dan yang kelima adalah penjual pakaian memberi diskon besar-besaran kepada sang pembeli. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan contoh-contoh selanjutnya akan teman-teman temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.